3 orang masyarakat yang mencopot salah satu label bantuan kepada masyarakat berupa tenda yang diberikan oleh teman-teman gereja Protestan dari Jakarta. Kejadian itu segera kita tindak lanjuti dengan segera mendatangi TKP, memeriksa saksi-saksi di sekitar lokasi, dan kita langsung mengambil keterangan para pelaku yang melakukan itu. Terindikasi para pelaku adalah beberapa teman pengurus dari Ormas Garis di wilayah Kabupaten Cianjur. Berkaitan dengan itu, polisi akan melaksanakan tindakan sebagai mestinya sesuai dengan aturan yang berlaku. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya, Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta channel Angel Habaget, saya saat ini ada di luar kota ya. Karena ada tugas yang sangat mulia. Nah, Bapak Ibu para pencinta channel Angel Habaget, kita bersyukur dan berterima kasih yang pertama sekali kepada Tuhan dan juga kepada pihak yang berwajib, di mana pihak yang berwajib dalam hal ini adalah polisi, bergerak cepat untuk memburu pelaku pencopotan label gereja di tenda Cianjur. Nah, saudaraku para pencinta channel Angel Habaget, may yadra yahsud. Siapa yang menabur, maka orang itulah yang menuai. Dan apa yang ditabur, maka itulah yang dituai juga. Dan saya mengajak saudara semuanya, para pencinta channel Angel Habaget, supaya kita selalu menabur benih firman Tuhan. Karena apa yang kita taburkan, Alkitab berkata, tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan yang kita taburkan, firman Tuhan yang kita bagikan, itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Justru Bapak Ibu, firman Tuhan yang kita taburkan, dan bila kita menabur di tanah yang subur, di hati yang baik, di hati yang bijaksana, di hati dan pikiran yang jernih, maka firman itu akan bertumbuh secara luar biasa. Dan firman itu akan mengubah segala aspek kehidupan orang tersebut, Bapak Ibu. Makanya jangan pernah jemu-jemu untuk menabur firman Tuhan. Karena apa yang kita taburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Justru apa yang kita taburkan, Bapak Ibu, akan berbuah lebat dan sangat lebat, saudaraku. Alkitab menyuruh kita untuk melakukan satu hal yang pertama sekali. Kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan yang paling utama lagi adalah kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya dan menghina kamu. Kita berdoa saat ini Bapak Ibu, buat saudara-saudara kita yang berdampak gempa, yang berdampak bencana alam. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, dan Tuhan memberikan penghiburan kepada saudara-saudara kita yang ada di Cianjur. Begitu juga saudara kepada oknum-oknum tertentu yang mensobek label gereja di tenda darurat, di tenda darurat di Cianjur. Kita berdoa supaya orang itu dilembutkan hatinya oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, Bapak Ibu. Nah, inilah doa kita selama ini, saudara, supaya orang-orang yang dulunya jahat, ketika mengenal Tuhan, orang itu menjadi baik. Itu menunjukkan, saudara, agama itu tidak membuat kita baik.
Justru dengan adanya agama, kadang-kadang kalau kita melihat orang-orang di sekitar kita terkotak-kotak, saudara. Ya, dengan agama itu terkotak-kotak. Ditambah lagi ajaran, di mana di ajaran itu tidak boleh berteman dengan orang yang tidak seagama denganmu. Bahkan tidak boleh kamu berikan salam dengan orang yang tidak seagama denganmu. Ya, seperti oknum-oknum yang kita lihat beberapa hari ini di media sosial yang sangat heboh, Bapak Ibu. Label gereja mereka sobek. Dan saya mendengar informasi dan saya dapatkan informasi juga di media sosial, gara-gara dicopotnya atau disobeknya label gereja itu, Bapak Ibu, ketika hujan, maka di tempat di mana label gereja itu disobek, hujan itu merembet. Nah, sangat kita sayangkan. Ya, sangat kita sayangkan. Apalagi kita dengar orang yang melakukan itu adalah bukan orang-orang yang ada di pengungsian, tetapi ormas radikal, saudara. Ya, ormas radikal. Saya hari-hari ini bertemu dengan banyak teman dari seberang, Bapak Ibu, di saat melakukan penginjilan. Saya mengajak mereka untuk berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan jernih, berpikir dengan hati yang ikhlas, dengan tulus, saudara. Ya, dan sebelumnya tempatkan hati dan pikiran Anda di tempat yang netral. Lalu saya tunjukkan bagaimana oknum-oknum tertentu dan ada penceramah-penceramah tertentu yang setiap saat mengajarkan tentang kebencian, hina menghina, dengki, sumpah serapah. Saya hari-hari ini menunjukkan hal itu kepada saudara-saudara kita dari seberang. Lalu Bapak Ibu, saya tunjukkan bagaimana kasih Tuhan yang saya alami. Apa yang saya alami setelah saya mengikut Yeshua HaMashiach. Dan bagaimana hidup saya sebelum saya mengikut Yeshua HaMashiach. Percaya kepada Yeshua HaMashiach. Saya ceritakan dengan detail dan puji Tuhan, Bapak Ibu. Ada orang yang terima firman Tuhan dan tidak sedikit juga orang yang menolak, Bapak Ibu. Tetapi jarang sekali di antara orang-orang yang saya jumpai ini, ketika saya mengajak mereka untuk berpikir dengan akal yang sehat, berpikir secara kritis, berpikir dengan jernih, mereka tidak ada yang menghina, mengolok-ngolok saya. Paling-paling mereka berkata, lakum dinukum waliyadin Bang Pendi. Agamamu bagimu, agamaku bagiku. Ya, agamamu bagimu, agamaku bagiku. Saya tetap menunjukkan satu firman Tuhan, di mana firman Tuhan itu yang harus diterima oleh umat manusia. Apa itu firman Tuhan? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan siapa yang percaya kepada Yeshua HaMashiach, maka orang itu mendapatkan hidup yang kekal. Orang tersebut tidak akan binasa. Percayakah saudara kepada Yeshua HaMashiach? Nah, selama nyawa masih di kandung badan, saudara masih diberikan nafas, saudara masih diberikan hidup, masih ada kesempatan untuk bertobat. Terima dia, saudara akui dosa saudara, dan saudara diselamatkan. Karena saudara setelah mengalami dia, terima dia, saudara lahir baru. Ya, saudara lahir baru. Tidak ada cacat sedikit pun, Bapak Ibu. Tidak ada kesalahan dosa sedikit pun. Karena Tuhan tidak pernah menghitung dosa-dosa kita yang telah lampau. Dosa-dosa kita yang telah lampau, dosa-dosa kita yang kemarin, dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan, Tuhan tidak pernah ingat-ingat dan tidak mau ingat-ingat lagi. Cuma Tuhan mengingatkan kita setelah kita menerima firman. Tuhan ingatkan, tinggallah di dalam firman agar engkau berbuah. Ya, agar engkau berbuah, tinggallah di dalam firman. Bergaul kariblah dengan firman. Sering-seringlah baca firman. Intimlah dengan firman.
maka firman itu nantinya yang akan membawa engkau kepada kemuliaan ke kemuliaan. Saya sudah alami saudara, bagaimana Tuhan memakai saya untuk menjadi alat kemuliaan-Nya. Saya dibawa ke berbagai daerah, ke pelosok desa, ke kantong-kantong yang sudah dihijaukan Bapak Ibu. Tuhan bawa saya, Tuhan perlihatkan saya. Tuhan perlihatkan kepada saya bagaimana banyak sekali jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Di mana mereka pada dasarnya Kristen, tetapi mereka hanya Kristen KTP. Lalu datang pekerja asing, datang guru-guru palsu, datang guru asing, datang pengajar-pengajar palsu untuk memurtadkan teman-teman yang tidak paham akan firman Tuhan. Tuhan bawa saya ke sana. Tuhan pertunjukkan, Tuhan tunjukkan kepada saya bagaimana di pedalaman itu Bapak Ibu, di kantong-kantong Kristen, orang yang minim akan pengetahuan firman Tuhan, mereka banyak sekali sudah menjadi mereka sudah menyangkal Adonai Yesus Hamasiah, menyangkal firman yang hidup. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, ada beberapa yang kembali kepada Tuhan setelah kita injili kembali. Setelah kita perkenalkan firman Tuhan kembali. Setelah kita ceritakan who is the Jesus, man huwa Yasua. Setelah kita ceritakan bagaimana kalau engkau mati, sementara engkau belum menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemana engkau setelah mati? Bapak Ibu, puji Tuhan, ada beberapa mukallaf ya, yang sudah kembali kepada jalan yang benar. Jalan Siratul Mustaqim. Jalan satu-satunya menuju ke surga. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, satu orang bertobat, seluruh malaikat bersorak-sorak. Satu orang bertobat, seluruh malaikat bersuka cita Bapak Ibu. Ketika ada satu orang yang bertobat. Bukan ketika ada orang yang pindah agama dari agama A ke agama Kristen, dari agama B ke agama Kristen, dari agama C ke agama Kristen. Malaikat di surga bersorak-sorak, bukan itu. Tetapi ketika ada orang yang bertobat, maka malaikat Tuhan, seluruh isi surga bersorak-sorai. Ayo Bapak Ibu, kita menjadi pekerja di akhir zaman. Menjadi rakan sekerjanya Tuhan. Menjadi pelayan Tuhan di akhir zaman. Menjadi penuai di akhir zaman. Mari kita bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Biarlah melalui kehidupan kita, buah pelayanan kita, nama Tuhan semakin dikenal. Dan kita semakin tenggelam di dalam nama Tuhan Bapak Ibu. Biarlah melalui pelayanan kita Bapak Ibu. Melalui pelayanan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Ya, nama Tuhan dipermuliakan. Ini yang paling disenangi oleh Tuhan saudaraku. Nah, baik Bapak Ibu, saya agak susah duduk ya karena tidak ada tempat yang untuk saya letakkan tripod saudara ya. Jadi saya duduk lalu saya letakkan tripod supaya saya bisa menyapa para pencinta channel Injil Habagen. Ayo kita taburkan firman, karena apa yang kita taburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Ingat, apa yang kita taburkan itulah yang kita tuai. May yadhra yahsud. Kalau kita menabur angin, maka kita menuai badai. Ya, makanya ayo kita taburkan firman dimanapun kita berada. Jadilah terang dan garam Bapak Ibu dimanapun kita berada. Terima kasih. Shalom alaikum Bishop Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishop Adonai Yesus Hamasiah Waruah HaKodes memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habagen, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Injil Habagen dalam doa syafaat saudara agar banyak orang mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih.